Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas tentang bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopik yang ukurannya 0,5 sampai 1 mikrometer dan ada juga yang bilang sebagian 2 sampai 5 mikrometer. Yang membedakannya dengan organisme mikroskopik lain itu adalah dia mempunyai inti sel, namun dia tidak mempunyai membran inti sel gitu. Kemudian kalau kita bahas tentang strukturnya itu eh, ada struktur dinding selnya, ada struktur eksternalnya, dan juga ada struktur internalnya gitu. Yang pertama, kita akan bahas tentang struktur dinding sel. Struktur dinding sel pada bakteri itu komponen utama itu adalah peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini hanya ada pada kelompok prokaryotik. Dan peptidoglikan inilah nanti yang bisa membedakan ciri khas dari bakteri. Apakah dia bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif. Nah, kalau kita bahas tentang bakteri gram positif dan negatif nih, yang membedakannya itu antara kedua bakteri ini, bakteri gram positif dia mempunyai peptidoglikan yang lebih banyak dan lebih tebal gitu. Sedangkan bakteri gram negatif dia mempunyai peptidoglikan yang lebih tipis atau lebih kecil, namun susunan dari bakterinya lebih kompleks karena mempunyai membran luar di luar dari peptidoglikannya gitu. Oke. Nah, struktur dinding sel ini sendiri terletak di bagian dalam dari struktur eksternal dari bakteri. Kalau kita bahas secara struktur eksternal dari bakteri, itu ada tiga. Yang pertama itu ada flagella, kemudian ada pili, dan juga ada kapsul atau lendir. Oke, kalau kita bahas flagella, dia tersusun atas subunit protein yang disebut flagellin. Nah, flagella ini ukurannya lebih panjang dari bakteri atau dari tubuh bakterinya gitu. Flagella ini kalau dari beberapa kita lihat dari beberapa bakteri dia berbeda-beda. Ada yang tidak mempunyai flagella atau disebut dengan amtrik. Kemudian ada monotrik itu dia hanya satu flagel namun itu di salah satu ujungnya. Kemudian ada lophotric dia mempunyai sejumlah flagella di salah satu ujungnya. Kemudian ada amfitrik, beda lagi dengan amtrik tadi ya. Kalau amfitrik ini dia mempunyai flagella, beberapa flagella di kedua ujungnya, di kedua ujung dari bakteri. Kemudian satu lagi ada namanya peritrik, itu yang mana flagella ini flagella dari bakteri itu tersebar di seluruh tubuh dari si bakteri. Oke, selanjutnya ada pili dari bagian eksternal ini. Satu lagi ada yang namanya pili. Pili ini lebih pendek dari flagella. Dia juga tersusun dari protein yang juga disebut dengan fibrin. Nah, pili ini dia berfungsi untuk tempat pintu masuknya zat kimia atau bahan kimia dari luar ke dalam sel dari si bakteri dan juga tempat atau untuk berguna untuk melekatnya ke tubuh inang gitu atau melekat ke sesuatu benda yang lainnya gitu. Kemudian terakhir ada yang namanya kapsul atau lendir. Kapsul ini juga sebagai cadangan makanan bagi si bakteri. Oke, kita akan masuk ke struktur dalam. Nah, struktur dalam ini ada membran yang pertama membran sel ya, yang terletak di bagian dalam dari dinding sel. Dia sebagai tempat lalu lintas substansi kimia. Kemudian terdapat periplasmik yang hanya ada pada gram negatif. Gunanya itu untuk perombakan dinding sel nantinya. Kemudian ada sitoplasma yang isinya dari ribosom, kemudian enzim dan juga koenzim. Selanjutnya ada inti sel. Inti sel ini sering disamakan dengan kromosom dan genom. Nah, kromosom sendiri pada bakteri terdiri atas DNA rantai ganda. Dan genom itu jumlahnya pada bakteri sekitar 2000 sampai 4000 kilobasa. Dia beragam. Sekitaran 2000 sampai 4000 kilobasa. Kemudian ada plasma. Plasma ini terdapat di dalamnya bahan pewaris keturunan yang biasanya bisa dipertukarkan dengan sesama bakteri lainnya dengan paraseksual. Ada tiga cara nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada spora. Spora ini
biasanya di saat kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, dia bisa dijadikan sebagai pertahanan dari si bakteri. Oke, kita lanjut tentang perkembangbiakan dari bakteri ini. Sebenarnya perkembangbiakan dari bakteri itu sangat simpel, yaitu dengan pembilangan biner. Alurnya yaitu dengan pertumbuhan dari bakteri ini hingga menjadi 2 kali dari ukuran semula, maka dia akan membelah setelah itu gitu. Untuk reproduksi seksualnya sebenarnya tidak ada, namun hanya terjadi perpindahan materi genetik dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain dengan 3 cara sebenarnya gitu. Yang pertama ada nama transformasi, perpindahan materi genetik dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Kemudian ada transduksi, perpindahan materi genetik dengan dibantunya bakteri ini oleh virus, dibantunya bakteri oleh virus. Kemudian ada perpindahan yang disebut dengan konjugasi, yaitu bergabungnya 2 bakteri dengan membentuk jembatan antara satu sama lain untuk perpindahan materi genetik. Oke, nah peranan bakteri dalam kehidupan manusia apa saja sih sebenarnya? Nah, dia itu berperan positif dan ada juga yang berperan negatif. Berperan positif sangat banyak, seperti fermentasi, contohnya kayak Lactobacillus bulgaris, itu pada yogurt ya, yang menjadikan susu menjadi yogurt. Kemudian ada yang sebagai antibiotik, ada yang sebagai pengurai pada sisa-sisa makhluk hidup, kemudian ada yang membantu tersedianya unsur hara atau biofertilizer namanya, kemudian ada yang sebagai penyedia nitrogen atau membantu tumbuhan mengikat nitrogen, ada juga yang bakteri ini yang membantu tanaman untuk menyediakan nitrogen di dalam tanah. Ada yang bioremediasi juga namanya, yaitu bakteri membantu menetralisir polutan yang ada di daerah terkontaminasi, dan ada juga sebagai agen hayati pada pertanian. Dan dampak negatifnya kebanyakan itu penyebab penyakit. Kalau pada pertanian itu penyebab penyakit pada tanaman-tanaman gitu. Ada yang kanker virus, ada yang layu dibuatnya. Nah, itu peranan dari bakteri di dalam kehidupan. Mungkin untuk pembahasan bakteri kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.